Beberapa waktu lalu gue ngikutin webinar audio di Twitter yang diadakan oleh salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah, pada sesi itu gue tuh menulis pertanyaan di kolom komentar begini: apakah politik identitas masih mungkin terjadi di pemilu 2024? Nah, jadi itu kan webinar tentang ini ya. Mereka memberikan hasil survei terhadap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Nah, jadi semacam memberikan gambaran terkait bagaimana perolehan suara mereka di daerah maupun juga di tingkat nasional. Nah, salah satu narasumber menjawab mungkin. Jadi politik identitas itu masih mungkin terjadi di 2024. Sebab salah seorang narasumber mengatakan bahwa politik identitas ini nggak hanya terjadi di pemilu-pemilu baru-baru ini gitu, misalnya 2009, 2014, ataupun 2019. Politik identitas itu bahkan sudah terjadi pada tahun 1955, di mana waktu itu salah satu partai menggunakan politik identitas keagamaan untuk memenangkan kursi perpolitikan. Nah, lantas gimana cara kita untuk menjadi pemilih yang cerdas di tengah arus kemungkinan terjadinya politik identitas? Nah, narasumber dalam webinar audio itu menyatakan bahwa kita harus memilih calon legislatif ataupun juga calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ide, gagasan, dan kebijakan yang akan mereka buat ketika nantinya terpilih. Nah, tapi kita juga harus bisa melihat kebijakan atau ide mana yang masuk akal untuk mereka buat. Nah, seperti yang pernah Presiden Jokowi katakan ketika memberikan pidato di ulang tahun Partai Golkar beberapa waktu lalu, di mana kita diminta untuk jangan mudah tergiur dengan iming-iming kebijakan yang wow, tapi sama sekali tidak believable. Nah, beliau waktu itu memberikan analogi seleksi pilot di sebuah maskapai penerbangan. Nah, pilot pertama mengatakan bahwa ia akan mematuhi seluruh hukum penerbangan dan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Sedangkan pilot kedua mengatakan bahwa ia akan membuat seluruh penumpang duduk di kelas bisnis, dan gak hanya itu, semua penumpang mendapatkan diskon tiket. Nah, tentu yang menggiurkan adalah pilihan yang kedua, pilot yang kedua tadi. Nah, tapi dari sini kita mengerti kan apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Nah, tentu kita bisa menilai bahwa pilot yang layak untuk kita jadikan pilihan adalah pilihan yang pertama atau pilot yang pertama yang bersedia patuh terhadap hukum penerbangan dan punya program yang masuk akal. Nah, sedangkan yang kedua yang menggiurkan, menarik tawarannya, tapi tawarannya sama sekali nggak masuk akal. Nah, gimana coba buat seluruh penumpang duduk di kelas bisnis, sedangkan biasanya maskapai penerbangan memiliki dua kelas, bisnis dan ekonomi. Udah itu aja, nggak mungkin lah semua di kelas bisnis kan. Udah gitu dapat diskon tiket lagi, nggak mungkin lah. Namanya kok kayak gitu, maskapai penerbangan ya merugi. Oke, nah, jadi kalau kita menilai bahwa kebijakan itu masuk akal untuk dijalankan dan berguna untuk kesejahteraan umum, nah kita bisa memilih dia, guys. Dia itu siapa ya? Siapapun calon legislatif ataupun presiden dan wakil presiden yang punya ide, gagasan, dan kebijakan yang masuk akal. Nah, biasanya jika calon tersebut nggak punya gagasan atau ide yang cemerlang dan believable, kemungkinan untuk dia bermain politik identitas itu semakin besar. Nah, untuk itu, yuk kita belajar jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang objektif, yang rasional, yang bisa melihat setiap calon dengan baik dari segala sepak terjangnya selama ini, dan tentunya dengan janji politik yang masuk akal.